Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada Sabtu siang ini. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan belajar mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap benih-benih firman Tuhan yang kita dapat menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sebelum kita membahas firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Puji syukur kami bisa diberikan kesehatan yang terbaik. Puji syukur Tuhan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kita belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah setiap ilham, setiap pewahyuan-pewahyuan yang kami dapat Tuhan menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Kau pakai bibir mulut hamba ini untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan mau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya kita katakan amin. Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik dimanapun Anda berada Bapak Ibu sekalian. Sabtu lalu kita belajar mengenai pertumbuhan rohani bagian yang 7. Dan hari ini kita belajar tentang firman Tuhan bagian yang pertama, yaitu berbicara tentang diilhami oleh namanya Roh Kudus. Salah satu kebenaran dasar yang harus kita pegang Bapak Ibu sekalian sebagai awal pertumbuhan rohani kita atau sebagai pertumbuhan iman kita adalah bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan kepada kita melalui apa? Melalui pewahyuan kepada penulis-penulis di dalam Alkitab ini. Saya bacakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan ke-17 dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian nih, tiap-tiap kita manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk kita setiap hari harus perbuatan baik kita. Allah memperlengkapi kita untuk kita melakukan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kuasa ilham namanya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, di dalam namanya kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang yang benar-benar percaya akan namanya firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Alkitab ini bukan hanya sekedar buku biasa, melainkan firman Allah yang diilhamkan oleh namanya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu sekalian, kita tidak dapat memahami kebenaran Allah. Tanpa bimbingan Roh Kudus, kita tidak dapat memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita membaca firman Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus, semuanya akan sia-sia. Kita percaya bahwa segala sesuatu, segala yang diilhamkan Tuhan, itu bisa membuat kehidupan kita, iman kita semakin terus bertumbuh, dan iman kita semakin terus kuat. Yang pertama kita belajar bahwa Roh Kudus itu mengilhami firman Allah. Jadi Alkitab ini ditulis dari sekitar 40 penulis di dalam Alkitab. Tetapi satu pengarang yaitu ilahi, Bapak Ibu, yaitu Roh Kudus. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Nubuatan tidak pernah melalui kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah, atas nama Tuhan. Jadi Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan segala kebenaran. Contohnya, Daud menulis Mazmur karena diilhami oleh Roh. Para nabi seperti Yesaya dan Yeremia menyampaikan firman Tuhan karena dorongan Roh. Jika kita ingin memahami Alkitab dengan benar, kita perlu bergantung kepada namanya Roh Kudus. Bukan hanya kepada akal kita, bukan hanya kepada akal manusia, tapi kita harus bergantung kepada namanya Roh Kudus. Yang kedua itu Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 13. Saya bacakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita bisa lihat firman di dalam Yohanes 16 ayat 13 ini dikatakan bahwa Roh kebenaran itu akan memimpin kita, akan memimpin hidup kita di dalam seluruh kebenaran. Jadi tanpa Roh Kudus, kita mudah tersesat dalam penafsiran sendiri. Tanpa Roh Kudus, kita bisa terjebak di dalam legalisme atau ajaran-ajaran sesat, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat banyak pengajaran-pengajaran yang melenceng dari Alkitab. Banyak pelajaran-pelajaran yang melenceng jauh dari apa kebenaran firman Tuhan. Contohnya, Filipus diutus Roh untuk menafsirkan kitab. Yesaya di dalam Yesaya kepada sida-sida di Ethiopia. Jadi kita bisa lihat ketika mereka tidak bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus mengirim Filipus untuk mengartikan ayat-ayat tersebut, untuk menafsirkan ilham-ilham dari bacaan yang sida-sida Ethiopia baca. Tidak mengerti, tapi kita bisa lihat ketika Roh Kudus memberikan kita pewahyuan atau pengertian, kita akan bisa mendapatkannya dengan luar biasa, karena pewahyuan Tuhan itu dalam dan sangat luar biasa, Bapak sekalian. Yang kedua, Petrus diilhami Roh untuk mengerti bahwa keselamatan juga bagi bangsa-bangsa lain, tidak hanya untuk bangsa Israel. Tuhan memberikan keselamatan itu untuk semua orang yang percaya kepada Dia, yang percaya akan namanya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Tanpa keselamatan yang datang daripada Tuhan, hidup kita akan binasa. Makanya kenapa keselamatan itu untuk semua orang, bagi orang yang percaya akan keselamatan itu. Jadi mintalah hikmat dan tuntunan Roh Kudus setiap kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan dan mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada, Bapak Ibu sekalian. Tanpa Roh Kudus kita mengambil keputusan yang salah. Tanpa tuntunan daripada Roh Kudus kita akan melenceng dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita mengerti. Karena firman Tuhan kita harus minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus untuk kita menerima hikmat daripada itu. Seperti Raja Salomo, apa yang kamu minta? Berikan aku hikmat. Hikmat itu penting untuk kita dapatkan sebagai anak Tuhan. Setiap pagi Tuhan memberikan hikmat yang baru untuk kita apa? Untuk kita bisa mengerti atas setiap pewahyuan Tuhan yang datang pada kita setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Tanpa pimpinan daripada Roh Kudus, tanpa hikmat yang Tuhan berikan, semuanya sia-sia. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kuasa untuk hidup menurut firman. Tadi yang pertama apa? Yang pertama, Roh Kudus mengilhami firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kuasa untuk hidup menurut firman Allah. Tidak cukup hanya tahu kebenaran, kita harus hidup di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Dalam Yehezkiel 36 ayat 27 berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Galatia 5 ayat 16 juga dikatakan seperti ini, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jika roh kita diberikan makan, ada daging, ada roh. Ketika kita memberikan makan daging kita, terus dan roh kita tidak diberikan makan, mana yang akan menang, daging atau roh? Ya daging, karena daging yang kita terus beri makan. Tetapi kalau kita memberikan roh kita terus diberikan makan, baca firman, kita mendengar firman Tuhan, kita bisa bernyanyi, kita bisa berdoa, mana yang lebih kuat, Bapak Ibu? Roh kita. Karena apa? Karena siapa yang kita beri makan, itu adalah yang menentukan kehidupan kita. Ini ilustrasi yang luar biasa, mari kita dapat di Komsel, dan begitu luar biasa menginspirasi kita, bahwa setiap kehidupan orang percaya, setiap kehidupan anak-anak Tuhan, harus dipegang dan dikendalikan oleh namanya Roh Kudus.
Kalau kita benar, kita melakukan hal yang baik dimanapun, kau akan lihat perubahan hidupnya luar biasa. Kita tahu bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, kita firm dengan apa yang kita dapatkan melalui firman Tuhan, kita mau maju bersama dengan Tuhan, imanmu akan selalu dikuatkan. Apapun rintangan yang kau hadapi, apapun percobaan yang kau hadapi saat ini, engkau akan kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Contoh, ketika murid-murid penuh dengan keberanian setelah dipenuhi Roh, kita bisa lihat Paulus diubah dari penganiayaan menjadi pemberitaan Injil dengan kuasa Roh. Paulus diberikan kekuatan ketika dia mau berubah, ketika dia mau memberitakan Injil. Karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup. Tanpa pimpinan Roh Kudus, semuanya akan sia-sia, Bapak Ibu. Jadi, serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Jangan padamkan rohmu. Jangan padamkan rohmu. Tetapi biarkan dia memimpin kita setiap langkah demi langkah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah penolong kita. Tanpa dia, firman Allah ya hanya sebagai teori. Firman Allah yang kita dengar tanpa Roh Kudus hanya sebagai teori belaka. Iman kita tidak pernah berkuasa tanpa Roh Kudus. Tetapi dengan adanya Roh Kudus, iman kita akan menjadi lebih berkuasa, menjadi lebih powerful. Ketika kamu berdoa untuk orang lain itu akan sembuh. Ketika kamu berdoa untuk orang lain yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan frustasi, orang itu akan dikuatkan. Kenapa? Roh Kudus yang membantu kehidupan dia. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, Bapak Ibu sekalian. Semua itu hanya karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Pelayanan kita akan sia-sia tanpa adanya Roh Kudus. Semuanya hambar. Semuanya tidak berguna tanpa adanya Roh Kudus. Tapi kita lihat ketika Roh Kudus terus campur tangan di dalam setiap pelayanan, kau akan lihat kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan. Kau akan lihat mukjizat-mukjizat yang akan terjadi. Kau akan lihat kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa. Ketika murid-murid Tuhan Yesus berbicara, Petrus berbicara, 3.000 orang bertobat. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menerima namanya Roh Kudus, kesembuhan terjadi, kebangkitan terjadi. Apapun yang dilakukan tanpa Roh Kudus adalah sia-sia. Tetapi kita bisa belajar, kita bisa lihat dari cerita-cerita histori rasul-rasul yang terdahulu, ada kuasa Tuhan, ada pimpinan Roh Kudus yang membuat mereka menjadi lebih powerful, menjadi lebih kuat. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi ibu sekalian. Jika hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, jika kehidupan kita mau dipimpin namanya Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus melekat dengan sumbernya. Kita harus melekat kepada Roh Kudus itu. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, berdoalah supaya kita minta setiap hari untuk Roh Kudus. Jangan pernah tinggalkan hidupku. Jangan pernah tinggalkan hidupku. Karena tanpa Roh Kudus, hidup kita akan sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kuasa Tuhan tidak ada artinya. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kehidupan kita akan menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali minggu depan di jam yang sama pada Sabtu siang, jam 1 siang waktu Sydney. Sabtu depan kita akan belajar mengenai firman Allah bagian yang kedua, yaitu tentang makanan rohani, Bapak Ibu sekalian. Salam sukacita selalu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.